Yamaha yang selama beberapa musim terakhir menjadi sasaran kritik karena terus tertinggal dari Ducati, Aprilia hingga KTM, ternyata diam-diam sedang menyiapkan kejutan besar. Tanpa banyak sorotan, pabrikan asal Iwata itu sudah lebih dulu mengembangkan motor MotoGP 2027 demi menyambut era regulasi baru. Namun ketika Yamaha mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, justru Ducati yang sedang berada di puncak performa menghadapi ancaman luar biasa. Krisis finansial yang menimpa VW kembali memunculkan rumor penjualan Ducati, membuat masa depan pabrikan paling dominan di MotoGP itu dipertanyakan. Di tengah situasi tersebut, Alex Rins yang hampir kehilangan tempat di MotoGP kini justru melihat Ducati sebagai tempat terakhir untuk menghidupkan kembali karirnya. Wah, di tim mana? Kita bahas. Di tengah sengitnya persaingan MotoGP 2026, Yamaha diam-diam sudah memulai pertarungan yang sesungguhnya. Pabrikan asal Iwata itu dikabarkan menggelar uji coba tertutup motor MotoGP 2027 di sirkuit Jerez, jauh sebelum para rivalnya turun bersama dalam tes kolektif di Mugello. Langkah ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Yamaha tidak ingin kembali tertinggal ketika era baru MotoGP dimulai. Setelah beberapa musim kesulitan mengejar Ducati, Aprilia dan KTM, dan juga Honda, Yamaha memilih bergerak lebih cepat agar mampu mengimbangi bahkan menyalip performa para pesaingnya saat regulasi baru resmi diberlakukan. MotoGP 2027 memang akan menjadi titik awal yang benar-benar baru. Regulasi anyar menghadirkan mesin 850cc, aerodinamika yang lebih sederhana, dan juga penghapusan perangkat Red High Device, serta penggantian ban dari Michelin ke Pirelli. Perubahan besar tersebut membuat seluruh data pengembangan selama bertahun-tahun praktis harus mulai dari nol. Menyadari peluang itu, Yamaha memilih memanfaatkan jeda musim panas untuk mengembangkan prototipe generasi berikutnya secara tertutup di Jerez bersama dua pembalap pengujinya, yaitu Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso. Fokus mereka bukan lagi sekedar memperbaiki motor musim ini, tapi membangun fondasi yang benar-benar baru untuk menghadapi era 2027. Keputusan Yamaha melakukan pengujian lebih awal bukan tanpa alasan. Proyek mesin V4 yang diperkenalkan pada 2026 belum mampu membawa mereka kembali ke papan atas. Karena itu, Yamaha tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika regulasi berubah total tahun depan. Target mereka sudah jelas, yakni menghadirkan motor yang siap bersaing sejak balapan pertama musim 2027. Bahkan prototipe tersebut dijadwalkan menjalani debut publik pada tes resmi Valencia pada 1 Desember mendatang, ketika Jorge Martin dan Ai Ogura untuk pertama kalinya menjajar motor baru sekaligus beradaptasi dengan ban Pirelli. Sementara Yamaha bekerja secara tertutup, Ducati, Aprilia, Honda, dan KTM justru memilih jalur berbeda. Keempat pabrikan itu akan menggelar pengujian bersama di Mugello pada 5-6 Agustus untuk mempercepat pengembangan masing-masing proyek 2027. Ducati dan Aprilia masih harus membagi fokus antara pengembangan motor baru dan perebutan gelar musim 2026. Sedangkan Honda memanfaatkan Takaaki Nakagami sebagai ujung tombak pengembangan karena Alex Espargaro masih menjalani pemulihan cedera. Di sisi lain, KTM lebih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan kendala mesin yang beberapa kali menggagalkan mereka finish musim ini. Langkah Yamaha yang bergerak lebih dahulu bisa menjadi keuntungan besar. Dalam setiap pergantian regulasi MotoGP, pabrikan yang paling cepat memahami karakter motor baru bisa memperoleh keunggulan sejak awal. Apalagi, perubahan menuju mesin 850cc dan ban Pirelli diperkirakan akan mengubah total karakter motor. Seluruh pengalaman yang diperoleh Yamaha selama pengujian rahasia di Jerez akan menjadi bekal penting sebelum para rival benar-benar menemukan arah pengembangan terbaik mereka. Tidak mengherankan jika Yamaha rela mengorbankan sebagian fokus pada musim 2026 demi memastikan proyek 2027 berkembang lebih cepat. Pada akhirnya, balapan menuju MotoGP 2027 ternyata sudah dimulai jauh sebelum musim 2026 berakhir. Yamaha menjadi pabrikan pertama yang secara nyata menunjukkan keseriusannya dengan menguji motor generasi baru secara rahasia. Sementara para rival baru akan mulai pengembangan bersama di Mugello. Bagi Yamaha, penderitaan beberapa musim terakhir justru menjadi pelajaran berharga. Mereka tidak ingin kembali mulai era baru sebagai pengejar. Sebaliknya,
Mereka ingin hadir sebagai penantang utama sejak lampu start MotoGP 2027 pertama kali menyala. Berita kedua, di tengah dominasi Ducati di lintasan MotoGP, justru masa depan pabrikan asal Borgo Panigale itu mulai diselimuti tanda tanya. Bukan karena performa mereka menurun, melainkan akibat kondisi induk perusahaannya, VW Group, yang sedang menghadapi tekanan finansial serius. Ironisnya, ketika Ducati terus berkembang menjadi merek sepeda motor paling sukses di dunia balap, VW justru melaporkan penurunan laba yang signifikan. Situasi ini kembali memunculkan spekulasi bahwa Ducati bisa saja menjadi aset yang dikorbankan apabila grup otomotif Jerman tersebut memutuskan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Laporan keuangan kuartal kedua 2026 menunjukkan laba bersih VW anjlok hingga 32,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi hanya 1,54 miliar euro. Meski pendapatan grup masih mengalami kenaikan tipis menjadi 82,4 miliar euro, laba operasional dan margin keuntungan justru terus menurun. Bahkan VW terpaksa merevisi proyeksi bisnis tahunannya. Dari semula, memperkirakan pertumbuhan positif menjadi kemungkinan stagnansi atau bahkan penurunan pendapatan. Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap seluruh portofolio bisnis VW yang semakin besar, termasuk terhadap aset-aset yang memiliki nilai jual tinggi seperti Ducati. Yang membuat situasi ini terasa kontras adalah performa Ducati sendiri. Di saat VW sedang berjuang mempertahankan profitabilitas, Ducati justru tetap mencatatkan kinerja bisnis yang sangat sehat. Pendapatan perusahaan berada di kisaran 925 juta euro pada 2025, dengan tingkat keuntungan yang tetap kuat. CEO Ducati, Claudio Domenicali, bahkan menegaskan bahwa Ducati mampu membiayai seluruh aktivitas secara mandiri, mulai dari pengembangan produk hingga program balap MotoGP, tanpa bergantung pada suntikan dana dari perusahaan induk. Artinya, secara bisnis Ducati tidak sedang bermasalah. Justru kondisi keuangan yang sehat itulah yang membuatnya menjadi aset yang sangat menarik apabila VW membutuhkan tambahan likuiditas. Ini alasan mengapa rumor penjualan Ducati kembali menguat. Dalam situasi seperti sekarang, perusahaan besar yang sedang menghadapi tekanan keuangan biasanya akan mengevaluasi aset-aset non-inti yang memiliki valuasi tinggi. Ducati memenuhi hampir semua kriteria tersebut. Beberapa waktu lalu bahkan muncul ketertarikan dari Patritalia yang secara terbuka menyatakan keinginan mengakuisisi Ducati, meskipun VW membantah merek asal Italia tersebut sedang dijual. Sampai saat ini memang belum ada bukti bahwa proses penjualan benar-benar berlangsung. Namun penurunan laba VW membuat spekulasi tersebut kembali mendapatkan perhatian besar. Jika suatu saat Ducati benar-benar berganti pemilik, dampaknya terhadap MotoGP bisa sangat menarik. Apabila diakuisisi oleh kelompok industri yang memiliki visi jangka panjang, investasi di dunia balap justru bisa semakin besar dan membuka peluang ekspansi Ducati ke berbagai kategori balap lainnya. Namun jika yang mengambil alih adalah investor yang hanya mengejar keuntungan finansial jangka pendek, bukan tidak mungkin efisiensi biaya akan menjadi prioritas, termasuk pada program balap yang selama ini menjadi identitas Ducati. Walaupun dalam jangka pendek, proyek MotoGP diperkirakan akan tetap aman karena memiliki nilai pemasaran yang sangat besar. Arah investasi dalam beberapa tahun berikutnya akan tetap bergantung pada siapa pemilik barunya. Berita ketiga, karir Alex Rins di MotoGP tampaknya benar-benar memasuki babak akhir. Setelah 3 musim penuh perjuangan bersama Yamaha tanpa mampu kembali bersaing di barisan depan, pembalap asal Spanyol itu kini mulai mengarahkan pandangannya ke Ducati. Meski peluang kembali ke MotoGP praktis telah tertutup, Rins justru berpeluang tetap mengendarai motor Ducati melalui ajang Superbike. Bukan bergabung dengan tim pabrikan Aruba Ducati, melainkan dengan tim independen Go11 yang selama ini dikenal mampu menjadi salah satu penantang terkuat di luar tim resmi. Sejumlah laporan dari Italia menyebutkan bahwa kubu Rins sudah mulai melakukan negosiasi dengan Go11 untuk musim 2027. Tim yang dipimpin oleh Ramello itu memang masih berupaya memperpanjang kontrak Lorenzo Baldassarri. Namun nama Rins mulai masuk dalam pembahasan internal karena pengalaman dan reputasinya sebagai mantan pemenang balapan MotoGP. Kendala utama bukan pada minat kedua belah pihak, melainkan persoalan biaya. Kehadiran Rins mengharuskan Go11 menyiapkan 1 unit Ducati Panigale V4 tambahan yang diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 300.000 euro. Meski demikian, pembicaraan tetap berjalan dan peluang tersebut kini semakin terbuka. Sinyal kepindahan Rins juga semakin kuat setelah pembalap Spanyol itu secara terbuka mengakui bahwa dirinya hampir pasti tidak akan berada di grid MotoGP musim depan. Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi peluang yang tersisa di kelas Premier, sehingga manajemennya mulai aktif mencari alternatif di Superbike.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengakuan bahwa prioritas kini bukan lagi bertahan di MotoGP, melainkan menemukan motor yang kembali mampu membuatnya menikmati balapan setelah 3 musim penuh kesulitan. Menariknya, Rins tidak menjadikan status tim pabrikan sebagai syarat utama. Baginya, yang jauh lebih penting adalah memperoleh motor yang kompetitif. Pernyataan itu secara tidak langsung mengarah ke Ducati, yang dalam beberapa musim terakhir menjadi tolak ukur performa di Superbike. Dibandingkan mengejar nama besar sebuah tim, Rins lebih memilih paket teknis yang memberinya peluang kembali bertarung di podium. Filosofi itu membuat Go11 menjadi opsi yang sangat masuk akal. Tim independen tersebut memang bukan tim pabrikan, tapi mereka menggunakan Panigale V4 yang terbukti mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di kejuaraan. Keputusan Rins juga mencerminkan satu hal penting. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama proyek yang sulit di Honda dan Yamaha, dia tampaknya tidak ingin lagi menghabiskan sisa karirnya hanya untuk menjadi pelengkap di tengah persaingan. Bahkan dia mengakui masih membuka peluang di luar Superbike, seperti Moto Amerika atau Rally, selama proyek tersebut mampu mengembalikan semangatnya untuk balapan. Namun jika melihat situasi saat ini, Ducati melalui Go11 menjadi pilihan yang paling realistis sekaligus paling kompetitif dibandingkan alternatif lain yang tersedia.